Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri dari kelas 3 PKD 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan, yaitu aspek manajemen risiko pembiayaan syariah berdasarkan produk pembiayaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih risiko pembiayaan. Nah, jadi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Nah, berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, transaksi jual beli dalam piutang murabahah salam istisna. Yang ketiga, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang. Dan yang terakhir ada transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Nah, selain itu, di dalam pembiayaan sendiri itu terdapat beberapa unsur pokok. Yang pertama, pihak yang terlibat. Nah, ada pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur dan pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitur. Yang kedua, ada waktu. Ada satu periode yang jelas antara saat pemberian pinjaman atau pencairan dan saat pelunasan. Yang ketiga, ada nilai ekonomi. Ada penyerahan suatu benda atau sejumlah uang dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang terakhir ada kompensasi atau imbalan berupa margin atau imbal hasil yang diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kesepakatan lainnya. Nah, di dalam manajemen pembiayaan sendiri ada beberapa tindakan pokok dalam pengelolaan resiko. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan pemetaan terhadap resiko itu. Kenapa? Karena tindakan ini erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk menganalisa atau memprediksi berbagai kejadian. Senantiasa biasanya dihadapi oleh setiap orang atau suatu organisasi. Yang kedua, ada pengukuran resiko dan peringkat resiko. Setelah semua kejadian kita analisa dan kemungkinan kerugiannya kita ketahui, langkah berikutnya adalah mengukur kerugian-kerugian potensial untuk masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, menegaskan profil resiko dan rencana manajemen. Hal ini terkait dengan gaya manajemen dan visi strategis dari organisasi. Nah, selanjutnya ada risiko-risiko yang diperhatikan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, ada pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan. Yang pertama ada debitur, yang kedua ada bank, dan yang terakhir ada negara. Nah, debitur disebut juga counterparty risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur sehubungan dengan ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank. Yang kedua, bank, resiko yang terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan analisis terkait pemberian pembiayaan sehingga fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, negara disebut juga country risk, yaitu resiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi pada suatu negara yang dimana kebijakannya tidak mendukung aktivitas usaha debitur tersebut. Nah, di dalam resiko pembiayaan itu juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama, peluang gagal bayar atau probability of default. Yang kedua, ada exposure pembiayaan atau exposure financing. Dan yang terakhir ada tingkat pemulihan atau recovery rate. Selanjutnya, ada hubungan resiko pembiayaan dengan resiko lainnya. Yang pertama, market risk, yaitu resiko yang disebabkan dari setiap perubahan aset atau kewajiban. Yang kedua ada liquidity atau ketidaksanggupan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Nah, yang ketiga ada operating, biasanya ini kegagalan proses internal atau sistem, termasuk sistem teknologi, sistem bisnis, dan perilaku organisasi. Yang terakhir ada interest rate, ini adalah resiko yang menyebabkan potensi penyimpangan beban-beban biaya atau pendapatan karena fluktuasi atau bunga. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen resiko? Jadi, ada beberapa tujuan dari manajemen resiko. Yang pertama itu menyediakan informasi tentang resiko kepada regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang unacceptable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat
uncontrolled. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan resiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi resiko. Nah, resiko pembiayaan itu ada dari berbagai sisi. Yang pertama, itu dari sisi perbankan. Kepentingan pribadi pejabat bank terkait dengan pemberian pembiayaan kepada debitur. Jadi, di dalam resiko pembiayaan itu sangat tidak diperbolehkan untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, haus akan laba, namun kurang mengupayakan sumber pengembalian. Yang ketiga, kompromi terhadap prinsip pemberian yang tidak objektif, atau di dalamnya biasa terjadi kecurangan-kecurangan. Yang keempat, kebijakan prosedur pembiayaan bank tidak memenuhi dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan yang suci. Yang kelima, informasi pembiayaan untuk pengembalian keputusan tidak lengkap. Yang keenam, lambat mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh, monitoring pembiayaan yang tidak konsisten dan menggampangkan permasalahan yang terjadi. Kedelapan, kemampuan teknis yang kurang memadai. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya resiko pembiayaan. Yang pertama, tidak adanya standar kebijakan pembiayaan. Yang kedua, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur. Yang ketiga, konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong beresiko tinggi dan spekulatif. Yang keempat, tidak adanya kelengkapan dokumen pembiayaan. Yang kelima, tidak ada standar formal tentang printing prosedur. Yang keenam, lemahnya analisis review dan pengawasan monitoring suatu pembiayaan. Nah, untuk pengelolaan resiko pembiayaan itu sendiri, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI tahun 2011, tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank itu wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Yang paling kurang mencakup itu biasanya terdapat 4 pilar, di antaranya pengawas aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang terakhir, ada sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini tentang mata kuliah manajemen pembiayaan. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.